Pak Presiden memerintahkan Panglima TNI dan bukan Kapolri? Soal kedaulatan nih, Bung. Jadi salah satu tugas TNI adalah menjaga kedaulatan. Di situ ada persoalan juga hukum, keamanan laut, yang itu dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu menjadi tugas dari Angkatan Laut. Angkatan Laut juga punya tugas pokoknya juga antara lain dia membina masyarakat bahari di situ. Bagian dari sistem semesta kita. Bagaimana dekat pertahanan keamanan rakyat semesta kita. Jadi itu tugasnya. Perintah presiden itu berarti memang ini ada masalah yang genting. Ada kemungkinan sebuah wilayah dikuasai oleh kelompok tertentu dan ini mengganggu kedaulatan. Menurut saya habis ini pasti ada perintah membuat pos Angkatan Laut di situ sejauh 30 km. Jadi menurut saya juga barangkali ada kecurigaan dari awal, tapi tidak berani mengungkap. Ada kecurigaan dari awal, tidak berani mengungkap. Maka netizen yang melaporkan hal itu, menurut saya, ini menjadi titik balik bagi pemerintah Prabowo. Baru ada sesuatu yang harus dibongkar di sini. Ada permainan besar dalam kasus ini. Jadi menurut saya ini juga menyangkut persoalan kedaulatan negara kita di laut. Bolehkah kita menafsirkan bahwa Pak Presiden Prabowo sudah tahu bahwa di masing-masing kementerian sudah ada virusnya? Iya, saya kira gitu. Ini kesempatan menurut saya, saling bongkar menurut saya. Jadi silahkan nanti Presiden Prabowo mengevaluasi dengan tegas siapa menteri-menterinya. Saya pikir juga Prabowo harus memanggil secara khusus Menteri Sakti Wahyu Trenggono ini. Kemarin udah dipanggil? Iya betul. Ini menyangkut soal pembongkaran itu. Ya. Nah harus ditanyakan lagi loyalitasnya. Publik kan curiga bahwa ada loyalitas ganda sejumlah menteri begitu ya. Karena itu menurut saya sudah saatnya semua harus diurai satu persatu untuk membuka akses pada publik. Siapa sesungguhnya orang-orang ini? Ada kebijakan apa yang sebelumnya? Ini akhirnya orang melihat bahwa terkait dengan PIK 2, terkait dengan PIK 1, mengapa ada proyek strategis nasional di PIK 2? Apakah itu tidak mengganggu kedaulatan? Saya kira itu pesan dari Prabowo bahwa ada potensi gangguan kedaulatan nasional di Tangerang. Ya sekalipun ini bukan bagian dari proyek strategis PSN 2, ya, kan? Ya. Tetapi masalahnya adalah ini sudah ada upaya untuk membangun satu reklamasi baru seperti itu. Iya. Nah itu kan tidak berhenti ya, 30 km itu pagar laut, apakah berhenti di situ? Ya seperti Bung Indra bilang, patut dicurigai akan ada reklamasi, akan ada pembangunan di situ. Itu pernyataan ya, reklamasi alami, itu pernyataan dari Menteri KKP sendiri. Persis, makanya. Nah, di satu sisi menurut saya, ada bagusnya juga yang dikemukakan oleh Kementerian KKP, ya, dalam pengertian dia ingin meminta siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab itu angkat bicara. Nah, ternyata kan tidak ada yang mau bicara. Nah, rakyat yang melakukan speak up. Pernyataan-pernyataan dari rakyat ini kemudian juga membuka tabir bahwa ada virus-virus di sekitar desa Kohot ya, Kohot. Desa Kohot itu yang artinya terus meluas ke kecamatan-kecamatan yang lain. Berbeda dengan persoalan di wilayah perbatasan Jakarta Utara itu, yang memang sudah diberikan kewenangan reklamasi di beberapa tempat. Tapi kan ini tidak. Karena itu menurut saya, ini koordinasinya buruk sekali antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dengan provinsi. Kita tidak pernah mendengar pernyataan ini juga dari kantor gubernur Banten. Kita tidak pernah mendengar juga pernyataan ini dari kantor kabupaten Tangerang. Nah, kemana aja? Ini menyangkut rakyat yang begitu banyak, apalagi itu tadi. Ada sekitar hampir 300 surat tanah di situ. Kok bisa gitu loh? Sertifikat tanah gitu. Jadi menurut saya
dalam waktu dekat akan dibongkar siapa orang-orang yang bekerja mengeluarkan sertifikat tanah itu, dan Menteri Nusron menyatakan bahwa dia akan segera membongkar itu. Seperti kecepatan Angkatan Laut melakukan pembongkaran itu dengan mengerahkan sekitar hampir 1 batalion untuk melakukan itu. Pernyataan Panglima TNI yang terbaru adalah akan secepatnya membongkar. Jadi nggak peduli lagi kalau udah ada pernyataan presiden, itu udah bukan semata-mata persoalan hukum yang dianggap oleh Menteri KKP bahwa nanti dulu ini untuk bukti hukum. Ini persoalan bukan semata-mata hukum, ini udah menyangkut kedaulatan negara yang kemudian ada di belakang orang-orang atau kekuatan besar yang ingin menguasai sebuah wilayah di Kabupaten Tangerang.